Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri, terutama kami kaum muda remaja yang tidak bisa apa-apa, yang tidak punya pengalaman apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami semua. Terbukti Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja dimanapun berada Tuhan, di jalan WR Supratman 4 Surabaya, jalan Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi dalam bahasa Indonesia Inggris, supaya kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami sekalian. Tuhan, urapi kami semua, hadirat-Mu nyata di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih saudara-saudara yang masih dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, Tuhan tarik kembali. Jiwa-jiwa baru Tuhan pertambah-tambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah. Mohon kemurahan belas kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kembali saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan kita akan mengangkat satu pujian kita dari suplemen nomor 64, Tuhan hadir. Biar hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Biar kita kembali masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian.
Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kor sekali lagi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Silakan duduk kembali. Biarlah lewat firman penggembalaan yang kita dengarkan di tempat ini menuntun kehidupan kita untuk semakin mengikut Tuhan, semakin bersungguh-sungguh memperjuangkan segala kehidupan kita. Mungkin banyak perjuangan yang harus kita tempuh, mulai dari studi ataupun dalam pekerjaan kita. Tetapi bila kita mengutamakan, memperjuangkan yang terutama ibadah pelayanan kita, maka Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Haleluya. Kita akan menyanyikan pujian yang pernah kita nyanyikan dalam KOR Kaum Muda, Perjuangan Rohani. Hidup ini penuh dengan tantangan, banyak hal yang harus diperjuangkan. Haleluya. Hidup ini penuh dengan tantangan, banyak hal yang harus diperjuangkan. Semua orang berlomba untuk meraih bahagia dan kesukaan dunia. Mereka berjeri lelah, siang malam tiada henti, mengejar perkara fana dan sia-sia. Namun bagi orang yang percaya, yang telah diselamatkan, selalu mencari yang rohani, tiada pernah berhenti untuk mendapatkan mahkota kekal abadi. Hanya satu perkara yang harus kita perjuangkan di dunia ini, jadi sama mulia seperti Yesus mulia, sempurna seperti Dia. Mungkin pujian ini kita masih sama-sama belajar, tapi kalau saya rasa KOR Kaum Muda Remaja sudah bisa. Tetapi yang lebih menjadi tekanan, biarlah lewat pujian ini kita juga semakin memperjuangkan ibadah itu. Mungkin dalam studi, saya juga merasakan kalau saat-saat saya studi dulu, baik dalam SMA maupun kuliah, banyak perjuangan yang harus kita tempuh, baik studi ataupun teman-teman. Mungkin saya ingat dulu waktu SMA, saya di Dempo waktu itu, kalau kelas 2 sore gitu ya, hari Sabtu pasti banyak undangan Sweet 17. Seperti Bapak Gembala katakan, kita harus mendahulukan ibadah. Sampai kadang saya pernah diundang, saya mesti nggak bisa. Kadang malah nggak diundang. Tapi malah suatu saat ada yang mengalihkan acara Sweet 17-nya hari yang nggak bertepatan saya ibadah. Saya malah terkejut. Ya sebetulnya ini pengalaman kecil yang lucu. Ternyata pada waktu itu mungkin digeser hari Minggu nggak salah saya ingatnya. Saya datang waktu itu, ternyata waktu ada yang memberikan kuetar itu ya, kok malah dikasih saya. Ya nggak tahu orangnya ngelihat model apa ini. Sebetulnya bukan ini kesaksian yang saya saksikan kalau saudara bisa memperjuangkan ibadah nanti dapat jodohnya dari situ, enggak kok. Saya juga sudah saksikan ke istri saya bahwa itu sebuah perjuangan. Kalau kita memperjuangkan ibadah, Tuhan jamin semuanya. Baik dalam pekerjaan pun saya juga berjuang bagaimana memprioritaskan, memperjuangkan yang utama itu ibadah pelayanan. Dan puji Tuhan, secara ajaib pekerjaan yang tidak mungkin saya terima, ternyata Tuhan sediakan buat kita semua. Saudara percaya? Haleluya. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu ini kembali dengan bangkit berdiri, dengan bertepuk tangan.
menjadi suatu permohonan buat kehidupan kita, bahwa kita memperjuangkan sampai kita menjadi sama mulia dengan kita, sama mulia dengan Tuhan. Haleluya. Hidup ini penuh dengan tantangan, banyak hal yang harus diperjuangkan. Haleluya. Hidup ini penuh dengan tantangan, banyak hal yang harus diperjuangkan. Semua orang berlomba untuk meraih bahagia dan kesukaan dunia. Mereka berjerih lelah, siang malam gak henti, mengejar perkara fana dan sia-sia. Namun bagi orang percaya yang telah diselamatkan, selalu mencari yang rohani, tiada pernah berhenti untuk mendapatkan mahkota kekal abadi. Kor hanya satu perkara yang harus kita perjuangkan di dunia ini, jadi sama mulia seperti Yesus yang mulia, sempurna seperti Dia. Kor sekali lagi, hanya satu perkara yang harus kita perjuangkan di dunia ini, jadi sama mulia seperti Yesus yang mulia, sempurna seperti Dia. Silakan duduk kembali. Biarlah untuk kita dapat kuat teguh hati mengikut Tuhan sampai kedatangannya. Kita tetap mantap dalam ibadah penggembalaan. Di situ ada jaminan buat kehidupan kita masa sekarang sampai masa yang akan datang. Kutemukan segalanya dalam penggembalaan. Kita menyanyikan lagu ini. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan ada yang sama yang menguatkanku. Dalam penggembalaanku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Sambil kita akan menyanyikan lagu ini kembali, saya undang bagi yang merindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, tempat di depan saya sediakan bagi saudara. Kutemukan segalanya dalam penggembalaan. Dunia ini semakin hari semakin buruk. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaanku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Kor sekali lagi. Dalam penggembalaan ada sesama
yang menguatkanku. Dalam penggembalaanku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya. Ku temukan segalanya. Dalam penggembalaan ku temukan segalanya. Ku temukan segalanya. Dalam penggembalaan ku temukan segalanya. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan bagi kur sekolah minggu untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian Roni nomor 181, Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau?
Terpuji nama Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan bersama kita untuk menyatakan siapa yang kita sembah satu-satunya hanyalah Yesus, sampai kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita taat dengar-dengaran melakukan firman Tuhan. Nyanyian rohani nomor 347, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita akan menyanyikan lagu ini kembali dan saya undang vokal grup untuk menampilkan pujian bagi Tuhan. Aba Bapa, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang
menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, yang jagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia tak akan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia mentari siang. Dia akan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Melayangkan pandaku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia tak akan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia mentari siang. Takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Harapanku hanya pada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik dalam ibadah ini, yaitu pemberitaan firman yang sanggup menyucikan, membaharui kehidupan kita sampai menjadi sama mulia dengan Tuhan. Bersama-sama kita akan berdiri menyanyikan lagu dari nyanyian round nomor 6, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dari atas. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Dan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kor. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita mengatakan firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu penolong dalam kehidupan kami. Firman-Mu segala-galanya bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam hari ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Firman yang sanggup memelihara kehidupan kami, sanggup melindungi kami, sanggup menolong kami, terlebih sanggup untuk menyucikan
mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Oh terima kasih bukakan firman-Mu bagi kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di Jalan WR Supratman Part Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memeluk kami bahagia, dan Engkau memberi jaminan kepastian kepada kami untuk bisa Tuhan mengalami pemeliharaan Tuhan, hidup sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan satukan kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab supaya kami jadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9, kita masih membaca ayat yang ke-57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Hal, judulnya adalah hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus. Ya, di ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah ini ya, semoga kita mengerti. Sudah dibahas, jadi pengikutan kita, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ya, pengikutan kita kepada Yesus harus meningkat. Pengikutan kita kepada Yesus harus meningkat sampai mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Sampai bisa mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Sama dengan atau artinya pengikutan tubuh terhadap kepala. Kemana saja Yesus pergi, kita mengikut. Seperti kepala kemana, tubuh ikut. Pengikutan tubuh terhadap kepala sama dengan pengikutan mempelai. Tubuh itu istri mempelai wanita, kepala mempelai pria. Pengikutan mempelai, pengikutan tubuh terhadap kepala. Ya, semoga mengerti. Artinya, ini pengikutan kita kepada Yesus harus meningkat sampai bisa mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Sama dengan pengikutan
tubuh terhadap kepala, sama dengan pengikutan mempelai. Artinya pengikutan mempelai, pengikutan tubuh terhadap kepala, artinya kita harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, mulai di rumah tangga, ya, terus ya sampai terbentuk tubuh Kristus yang sempurna. Sampai terbentuk tubuh Kristus yang sempurna, atau mempelai wanita yang sempurna yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Kita bersama dengan Yesus selama-lamanya, tidak terpisah lagi dalam kerajaan surga. Kita bersama dengan Yesus selama-lamanya dalam kerajaan surga yang kekal, tidak terpisah lagi selama-lamanya. Nah, inilah saja, itu artinya kita harus mengikut Yesus, meningkat pengikutan sampai pengikutan kemana saja Yesus pergi, kita ikut dia. Pengikutan tubuh terhadap kepala, pengikutan mempelai. Sekarang artinya kita harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, sesuai pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sesuai dengan jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Sampai terbentuk tubuh yang sempurna. Mempelai wanita surga untuk siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Kita bersama dengan dia selama-lamanya dalam kerajaan surga yang kekal. Semoga kita mulai pembangunan tubuh Kristus. Om selalu katakan mulai di rumah tangga. Nah, jabatan kita apa di rumah tangga? Suami, ada yang suami melayani, ya, mengasihi istri dan lain-lain. Tanggung jawab semuanya, sebagai istri tunduk pada suami, ya, menolong semuanya. Kemudian anak, masih ada yang jabatannya dipercayakan Tuhan, jabatan sebagai anak, ya, taat dengar-dengaran pada orang tua, meringankan beban orang tua. Nah, itu pelayanan di rumah tangga. Ya, ini pembangunan tubuh Kristus, pelayanan pembangunan tubuh Kristus mulai di rumah tangga. Ya, jabatan pelayanan sebagai anak di rumah tangga harus taat pada orang tua. Nah, kemudian meringankan beban orang tua, jangan menjadi beban bagi orang tua, meringankan beban orang. Ya, kemudian di gereja, di rumah Tuhan, dalam penggembalaan. Nah, itu di dalam penggembalaan ya, ada tugas kita. Ya, jabatan pelayan Tuhan berikan. Mungkin yang kelihatan grup kur, musik dan lain. Ada yang tidak kelihatan. Jadi saudara digerakkan tim doa dan lain-lain. Semua itu jabatan pelayan kita layani. Nah, ini pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sampai antar penggembalaan. Nah, nanti di Kartika Geraha. Baru minggu lalu kita di Medan. Ya. Kemudian nanti di Kartika Geraha pada bulan Oktober yang akan datang. Ayo kita melayani antar penggembalaan. Ya, di Hotel Kartika Geraha pada bulan Oktober yang paling dekat. Ini yang paling dekat bagi kita. Bisa melayani di sana. Ya, nah, sesuai jabatan yang Tuhan berikan. Ada yang kur, ada yang musik, ada yang berkhotbah, ada yang berdoa dan lain semua. Kita sampai tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Nah, ini di situ. Ini mengikut Yesus, meningkat pengikutan. Sampai pengikutan tubuh terhadap kepala, pengikutan mempelai, kita aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Mulai dalam nikah, penggembalaan antar penggembalaan sampai tubuh yang sempurna. Kemudian di ayat 58 mulai, Yesus berkata kepadanya, 58 sampai 62, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah
dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah ini mulai ayat 58 sampai ayat 62 ini halangan-halangan. Nah jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, meningkat mengikut Tuhan, mau melayani Tuhan, nah sudah siap, halangan-halangan sudah siap di depan. Ya, ada 3 macam halangan yang harus dihadapi. Jadi dalam pelayanan pembangunan tubuh, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, ada 3 macam halangan yang harus dihadapi. Saya ulangi, dalam pengikutan kepada Yesus, dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, ya, dalam pengikutan tubuh terhadap kepala, ya, dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus ada 3 macam halangan yang dihadapi. Ada 3 macam halangan yang dihadapi. Ada 3 macam halangan yang dihadapi. Ya, nomor 1, halangan pertama malam ini kita belajar nomor 1 ayat 58. Halangan yang pertama serigala dan burung. Serigala dan burung. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Ya, jadi musuh yang atau halangan yang pertama adalah serigala dan burung. Serigala dan burung. Kita baca dalam Wahyu 18 ayat 2. Ini pengertian serigala dan burung. Ya, Wahyu pasal yang ke-18, kitab Wahyu pasal 18 ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Nah, jadi ini serigala dan burung. Serigala itu sama dengan burung itu sama dengan roh najis. Burung itu sama dengan roh najis. Nah, serigala itu sama dengan roh jahat. Serigala sama dengan roh jahat. Jadi burung sama dengan roh najis, serigala sama dengan roh jahat. Roh jahat. Nah, ini saudara, semoga kita bisa mengerti. Ya, burung roh najis, serigala roh jahat. Itu roh Babel, saudara, sama dengan roh Babel. Ada di Babel dia ya. Babel sudah rubuh Babel, kota Babel menjadi tempat kediaman roh jahat dan lain. Nah, ini saudara. Jadi roh burung, roh najis, serigala, roh jahat itu sama dengan roh Babel. Roh Babel. Saudara. Nah, serigala ada lubangnya. Serigala ada lubangnya. Ada liangnya. Burung ada sarangnya. Serigala ada lubangnya. Burung ada sarangnya. Ya. Tadi di ayat 58, serigala ada liangnya. Burung ada sarangnya. Burung ada sarangnya. Ya. Jadi ini artinya sekarang punya tempat. Serigala ada liangnya, itu tempat tinggalnya. Burung ada sarangnya, tempat tinggalnya burung itu sarang. Artinya roh jahat dan roh najis bercokol atau berdiam. Roh jahat dan roh najis ini bercokol, berdiam di dalam hati pikiran manusia umumnya. Tapi juga pada hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, jadi roh jahat dan roh najis bercokol atau berdiam di dalam hati dan pikiran manusia umum. Hati pikiran manusia atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Tuhan Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Tidak ada tempat di hati dan pikiran
hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tidak ada tempat lagi di hati dan pikiran manusia, termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Jadi hati pikirannya ini sudah ditempati serigala dan burung, roh jahat dan roh najis. Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana. Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana. Ya, praktek hati pikiran dikuasai oleh roh najis itu. Praktek hati pikiran dikuasai oleh roh najis, burung. Roh najis adalah pertama berpikiran najis, berangan-angan najis. Nah, ini buktinya Yesus tidak ada. Yang ada hanya roh najis di situ. Di hati pikiran kita tidak ada Yesus. Yang ada hanya roh najis. Ya, berpikir, berangan-angan najis. Ya, kemudian yang kedua melakukan dosa makan minum. Melakukan dosa makan minum. Itu kan najis. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Kemudian melakukan dosa kawin mengawinkan. Maaf, dosa percabulan dengan berbagai ragam. Melakukan dosa kawin mengawinkan. Nah, ini ya, melakukan dosa kawin mengawinkan, yaitu inilah dosa percabulan dengan berbagai ragamnya. Tontonan yang tidak baik itu termasuk gitu. Ini kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Ini melakukan dosa kawin mengawinkan, dosa kenajisan, dosa percabulan dengan berbagai ragamnya, termasuk tontonan bacaan yang tidak baik. Itu semua termasuk di dalam. Ya, yang porno, yang tidak baik itu termasuk di dalam. Semoga kita mengerti. Ya. Juga penyimpangan seks sekarang ini, homoseks, lesbian, seks pada diri sendiri, ini termasuk. Tidak ada Yesus lagi di dalam hati pikiran. Yang ada adalah burung yang najis. Termasuk juga praktek ketiga, perkataan najis. Perkataan najis, perkataan kotor, perkataan porno, dan sering dalam bergurau kita ada perkataan kotor, perkataan porno. Ini juga hati pikiran itu dikuasai oleh burung yang najis, roh najis. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini praktek hati pikiran yang dikuasai roh najis, burung-burung dikuasai oleh burung. Tapi juga dikuasai serigala. Praktek hati dan pikiran yang dikuasai oleh serigala. Praktek hati pikiran yang dikuasai oleh serigala, roh jahat atau serigala. Roh jahat atau serigala. Nah, pertama, prasangka buruk selalu. Nah, ini prasangka buruk, prasangka yang jahat kepada orang lain. Prasangka buruk. Ya, prasangka buruk sampai nanti menjadi iri hati, benci tanpa alasan, ya, sampai dendam dan lain-lain. Nah, ini hati pikiran dikuasai oleh roh jahat, oleh serigala. Mulai dari prasangka buruk, berpikiran buruk tentang orang lain, apalagi tentang Tuhan. Wah, Tuhan tidak adil. Wah, ini prasangka buruk. Ya, nanti akan menjadi, nah itu saja, benci. Ada orang benci sama Tuhan, ya, benci tanpa alasan, benci pada sesama, iri hati, dendam, pahit dan lain-lain. Itu termasuk saja. Kemudian perbuatan jahat, merugikan orang lain. Perbuatan jahat sama dengan merugikan, perbuatan yang merugikan orang lain. Perbuatan yang merugikan orang lain. Kemudian kikir dan serakah. Ini hati pikiran dikuasai oleh roh jahat. Hati pikiran dikuasai oleh roh jahat. Ya, hati pikiran dikuasai oleh roh jahat. Sampai kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah mencuri milik orang lain. Hati-hati dosa mencuri ini. Mencuri milik orang, mencuri milik Tuhan, perpuluhan, persembahan, mencuri milik orang lain juga termasuk.
Nah, kalau yang kerja korupsi dan lain masuk. Ini semua hati pikirannya dikuasai oleh roh jahat. Oleh roh jahat, oleh serigala. Tuhan Yesus tidak ada di dalam hati pikiran. Ya, ini keluh kesah dari Tuhan Yesus. Serigala dan burung mempunyai sarang. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Tidak ada tempat untuk meletakkan. Yang jadi kepala, yang menguasai hati pikiran itu adalah serigala dan burung, bukan Tuhan Yesus. Sehingga perbuatannya, perkataannya itu jahat, najis. Semuanya, juga termasuk perkataan-perkataan dusta. Ini yang dikuasai, hati pikiran dikuasai oleh roh jahat. Nah, perkataan-perkataan dusta, fitnah, yang benar jadi salah, salah jadi benar, ya, kikir, serakah tadi, kemudian juga perkataan-perkataan dusta, memfitnah, yang benar jadi salah, salah sampai menghujat Tuhan, menghujat Tuhan, ya, menghujat Tuhan ini menyalahkan firman pengajaran yang benar, membenarkan ajaran yang salah, ajaran palsu, itu menghujat, ya, menyalahkan firman pengajaran yang benar dia salahkan. Nah, ini ya, menyalahkan firman pengajaran benar. Nah, tapi dia membenarkan ajaran-ajaran yang palsu. Itu menghujat kepada Tuhan. Menghujat, ya. Semoga kita mengerti. Nah, tadi roh jahat, roh najis itu roh Babel. Ya, jadi kalau hati pikiran kita ini, kalau roh jahat dan roh najis ini bercokol menguasai hati pikiran kita, berdiam menguasai hati pikiran. Jika roh jahat dan roh najis bercokol, berdiam menguasai hati pikiran manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maka hamba Tuhan, pelayan Tuhan akan masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Roh Babel akan masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Perempuan Babel, puncak kejahatan dan kenajisan. Perempuan Babel. Nah, saya ulangi, jadi jika roh jahat dan roh najis bercokol, berdiam, menguasai hati pikiran kita, begitu aja. Hati pikiran kita, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, maka kita akan masuk dalam pelayanan dalam pembangunan tubuh Babel. Perempuan Babel, puncak dari kejahatan dan kenajisan. Sehingga menjadi mempelai wanita setan. Mempelai wanita setan yang akan dibinasakan selama. Menjadi mempelai wanita setan yang akan dibinasakan selama. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh. Ini halangan pertama. Sementara Tuhan akan memakai kita. Kita sudah bertekad mengikut Tuhan, meningkat dalam pengikutan. Mau melayani pembangunan tubuh Kristus, mulai di rumah tangga, di penggembalaan, antar penggembalaan, sampai tubuh sempurna, sampai mempelai wanita Tuhan, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Kedua kali di awan permai, tapi sudah dihalang oleh serigala dan burung. Nah, ini hati-hati, roh jahat dan roh najis ini menghalangi kita sampai membawa kita pada pembangunan tubuh Babel, perempuan Babel. Puncaknya kejahatan dan kenajisan. Itu yang disebut mempelai wanita setan, gereja palsu yang akan dibinasakan untuk selamanya. Nah, kita harus waspada. Nah, bagaimana caranya menghadapi serigala dan burung yang bercokol di dalam hati pikiran manusia? Bagaimana cara menghadapi? Bagaimana cara menghadapi serigala dan burung, roh jahat, roh najis yang bercokol? Bercokol itu melekat, berdiam seperti tabernakel Allah berdiam. Ini roh jahat, roh najis mau berdiam juga, menguasai hati pikiran. Ya, bagaimana caranya kita, bagaimana kita bisa menghadapi, cara kita menghadapi roh jahat, roh najis, serigala burung yang bercokol di dalam hati pikiran kita. Ya, dalam Ibrani 4 ayat yang surat Ibrani pasal yang keempat ayat 12 dan 13. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan 13.
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan. Nah, yang bisa menolong kita menghadapi roh jahat, roh najis, serigala dan burung yang berada di dalam hati, menguasai hati, bercokol, berdiam. Ini hanya firman yang lebih tajam dari pedang. Bagaimana cara menghadapi serigala burung, roh jahat, roh najis yang bercokol di dalam hati kita? Jawabnya yaitu lewat pekerjaan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Lewat pekerjaan firman, pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini, lewat ini aja. Jadi kaum muda remaja dimanapun berada, mari sesudah kita sudah percaya Yesus dan sudah mengikut Yesus, ayo ditingkatkan. Nah, sekarang kita harus mendengar firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang. Makanan keras, ya, memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, memang keras, ya. Bukan bergurau dan lain, tapi keras betul-betul untuk mengusir serigala burung. Mengusir serigala. Kalau kita bergurau-gurau dalam firman, wah, mana bisa mengusir serigala? Harus tajam, harus keras. Firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang. Ini yang sanggup untuk mengusir serigala dan burung. Nah, ini ya. Jadi dalam ibadah kaum muda remaja, dalam ibadah pelayanan kita harus mengutamakan firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini yang bisa menyucikan kita dari serigala. Jadi firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sanggup untuk menyucikan hati pikiran kita dari serigala dan burung, dari roh jahat dan roh najis, ya, dari roh jahat dan roh najis. Ini yang bisa ya, menyucikan kita dari roh jahat, menyucikan hati pikiran kita dari serigala burung roh jahat, mengusir serigala dan burung yang menguasai hati pikiran, diusir sehingga Yesus menjadi kepala. Nah, Yesus yang menempati hati pikiran kita. Kalau diusir serigala burung, maka Yesus yang menempati. Tuhan Yesus yang menempati hati pikiran kita. Tuhan Yesus menjadi kepala dalam kehidupan. Tuhan Yesus menjadi kepala dalam kehidupan. Ini hati yang suci. Ya, sudah firman pengajaran tadi menyucikan kita dari serigala dan burung, mencucikan hati pikiran dari serigala dan burung, sehingga hati pikiran kita menjadi tempatnya pribadi Yesus. Ya, menjadi tempatnya pribadi Yesus. Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 8. Matius 5. Nah, kita bisa memandang Dia. Ya, berbahagialah orang yang suci hati. Sudah diusir serigala dan burung. Nah, Yesus yang ada di dalam hati pikiran. Yesus menjadi kepala dalam hidup kita. Karena mereka akan melihat Allah. Nah, melihat Yesus, melihat Allah. Kita bisa melihat Allah. Ya, hati pikiran yang suci menjadi tempat pribadi Yesus, maka kita bisa melihat Yesus. Kita bisa melihat Tuhan. Bisa melihat Tuhan. Ya, menyembah kepada Tuhan. Bisa melihat Tuhan, bisa menyembah kepada Tuhan. Prosesnya dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Ini kita melihat Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ya, melihat Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 2. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan
tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Ini proses melihat Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Proses melihat Tuhan sama dengan menyembah kepada Tuhan. Kalau hati pikiran suci, kita bisa ditempati oleh Yesus, kita bisa melihat Yesus, melihat Allah, melihat Yesus. Kita bisa menyembah kepada Dia. Prosesnya, proses untuk melihat Tuhan, melihat Yesus atau menyembah Yesus. Ya, yang pertama, Dia tunjukkan lambungnya, Dia tunjukkan tangannya, lambungnya. Baru kita bisa melihat, murid-murid bisa melihat wajahnya, memandang wajah. Jadi melihat lambungnya Yesus. Nah, ini proses melihat Yesus atau menyembah Yesus. Melihat lambungnya Yesus. Melihat lambungnya Yesus. Ini waktu itu Yesus bangkit. Murid-murid dalam keadaan ketakutan karena Yesus sudah mati. Mereka takut dikejar-kejar oleh orang Yahudi dan lain-lain. Mereka takut mengunci pintu, tiba-tiba Yesus datang. Nah, dalam tubuh kebangkitan, Yesus sudah bangkit, datang. Damai sejahtera bagi kami. Ini lihat tanganku, ini lihat lambungku. Baru mereka, oh ini Yesus. Mereka bersukacita. Mereka berbahagia, bersukacita. Nah, begitu juga sekarang kita. Saudara, mari kalau hati pikiran kita suci ditempati oleh Yesus, menjadi tempatnya Yesus, bukan bercokolnya serigala burung, tapi tempatnya Yesus sehingga kita bisa melihat, menyembah kepada. Prosesnya melihat lambung Yesus. Ada apa lambung Yesus ini? Waktu Yesus sudah mati di kayu salib, kemudian seorang prajurit Romawi menusuk, menikam lambungnya dengan tombak sehingga keluar darah. Nah, waktu Yesus bangkit ditunjukkan lambung yang tertikam oleh tombak. Ya, di dalam Yohanes pasal 19, Injil Yohanes 19 sebelahnya, ya, ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, ada prajurit Romawi, itu bangsa kafir, menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah. Nah, ini semoga kita mengerti. Jadi melihat lambung Yesus, nah, ini nomor 1 melihat lambung Yesus dulu. Kalau mau menyembah Dia, melihat wajahnya, itu kan melihat lambung Yesus. Menurut Yohanes 19 ayat 34, dari lambung Yesus yang tertikam tombak keluar darah dan air. Keluar darah dan air. Nah, ini saudara, ini luka kelima untuk bangsa kafir kita. Luka kelima untuk kita semua bangsa kafir. Luka kelima untuk bangsa kafir. Ya, apa artinya? Saudara, melihat lambung Yesus yang keluar darah dan air. Artinya kita harus melihat lambung Yesus yang tertikam oleh tombak, yang mengeluarkan darah air. Artinya sekarang darah itu bertobat. Darah sama dengan bertobat. Darah sama dengan bertobat. Berhenti berbuat dosa kembali. Mati terhadap dosa, itu tanda-tanda bertobat. Kita harus bertobat, berhenti berbuat dosa kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Nah, ini kita bertobat. Ya, itu melihat lambungnya Yesus. Kalau tidak bisa lihat lambungnya, ya tidak bisa lihat wajahnya. Lihat lambungnya. Nah, bertobat dulu. Kalau tidak bertobat, terpisah dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Ya, jauh dari Tuhan. Orang tidak bertobat, orang berbuat dosa, jauh dari Tuhan. Bertobat dulu. Mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ayo, dosa-dosa apa ya? Setiap kita mendengar firman, nah, firman menunjuk dosa apa tadi itu? Yang didorong oleh roh najis, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Ya, nah ini tontonan-tontonan yang tidak baik, berhenti sudah. Harus bertobat. Perkataan-perkataan porno dan lain-lain, harus berhenti perkataan yang didorong roh jahat, prasangka buruk sama orang gini-gini, sampai kita ini iri, sampai kita benci. Nanti
sampai kita pahit hati. Nah, berhenti sekarang. Saja kikir dan serakah berhenti. Setiap firman menunjuk dosa-dosa, stop, bertobat. Ya, mati terhadap dosa. Kemudian air, nah dari lambung Yesus keluar darah. Air itu menunjuk baptisan air. Air menunjuk baptisan air. Nah ini saudara ya, air menunjuk baptisan air. Jadi selalu ulang-ulang karena nanti akhir bulan Juli ada baptisan air. Ya, akan ada baptisan air. Nah, baptisan air yang benar yaitu orang yang sudah mati terhadap dosa bertobat harus dikuburkan bersama Yesus di dalam air. Sehingga dia bangkit dari dalam air bersama Yesus, keluar dari dalam air bersama Yesus, dia mendapatkan hidup baru, hidup surga. Hidup baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, ini melihat lambung Yesus yang tertikam tombak, yang mengeluarkan darah air. Sekarang artinya bagi kita praktiknya bertobat, baptis air, sampai mendapat hidup baru, hidup dalam kebenaran. Semua harus benar di dalam Yesaya, kitab Nabi Yesaya. Hidup dalam kebenaran kita, ya. Hidup dalam kebenaran. Yesaya pasal yang ke-30, Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 mulai. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur. Nah ini hidup dalam kebenaran itu bicaranya jujur. Tidak ada bicara kotor, bicara dusta, roh jahat itu. Dusta, fitnah, tidak ada lagi. Bicara jujur, yang menolak untung hasil pemerasan. Nah ini ya, ini menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya, menolak untung hasil pemerasan, tidak serakah, tidak mau mencuri, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Nah ini sama, serakah itu suap, cari untung dengan cara tidak halal, menipu dan lain itu serakah. Nah, enggak mau lagi perbuatan serakah, tidak mau lagi perbuatan jahat. Supaya yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Telinga enggak mau dengar gosip dan lain-lain. Itu saja, hanya dengar firman Allah. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Nah, ini mata, pandangan, jangan melihat ya apa yang tidak baik, tontonan yang tidak baik dan lain-lain. Itu yang berdosa, yang porno dan lain-lain. Nah itu sampai ya ini sampai ayat 15 ini. Jadi ini hidup dalam kebenaran. Melihat lambung Yesus yang tertikam tombak mengeluarkan darah dan air. Hidup dalam kebenaran artinya berbicara dengan jujur. Nah, berbicara dengan benar dan baik, jujur. Ya, perkataan yang benar, baik, jujur ini menjadi berkat bagi orang. Bukan dusta, bukan fitnah dan lain-lain. Ini perkataan. Kemudian yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinga supaya jangan menerima suap. Nah, ini tidak lagi serakah. Ya, tidak lagi serakah. Tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan serakah. Mencari keuntungan lewat menghalalkan segala cara, menipu dan menerima suap dan lain-lain. Tidak mau. Korupsi dan lain tidak mau. Ini hidup dalam kebenaran. Ya, kalau dikaitkan dengan sekolah tidak mau nyontek. Kalau ini pekerjaan tidak menerima suap dan pekerjaan. Kalau di sekolah nggak mau nyontek. Nah, tidak mau nyontek, tidak mau yang tidak jujur. Perbuatan nyontek dan lain. Kemudian menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Nah, telinga hanya untuk mendengar firman, tidak mau lagi dengar gosip, dengar yang tidak baik, saudara, tapi hanya mendengar firman pengajaran yang benar. Nah, itu kehidupan yang benar. Sampai matanya, menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Pandangan, ya, tidak menonton yang porno dan lain yang tidak baik, ya, tapi pandangan yang benar dan suci. Pandangannya benar, yang suci, ya, itu. Maka ayat 16, dialah
seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Wah, dibentengi oleh hasilnya. Ya, kalau kita kaum muda hidup dalam kebenaran, kita dibentengi, dipagari oleh Tuhan. Dipagari oleh Tuhan. Artinya dipagari, ada jaminan kepastian, dipagari oleh Tuhan. Ya, dipagari oleh Tuhan sama dengan ada jaminan kepastian, pemeliharaan dan perlindungan. Ya, perlindungan dan pemeliharaan. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ada jaminan kepastian, perlindungan, pemeliharaan Tuhan kepada kita di zaman yang sulit. Zaman yang sulit, zaman yang penuh celaka, mara bahaya. Kita dipelihara, dilindungi. Sulit tapi ada. Ya, penuh celaka, mara bahaya, kita dilindungi. Kita dilindungi. Mulai dari zaman yang sulit, yang penuh celaka, mara bahaya. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Sampai penghukuman Tuhan datang ke dunia, kiamat. Bahkan sampai neraka kita tetap dilindungi. Sampai hukuman Tuhan datang atas dunia, api dari langit, kiamat. Bahkan hukuman neraka kita dilindungi, dipelihara dari hukuman neraka. Selamat. Ini orang yang benar. Mari pada malam ini biarlah jangan menjadi tempatnya serigala dan burung. Oh, itu kepada Babel yang akan dibinasakan, jahat, najis. Biarlah pedang firman menyucikan kita supaya menjadi tempatnya Tuhan. Kita bisa melihat dia, melihat Yesus, menyembah kepada Yesus. Prosesnya lihat lambungnya dulu yang tertikam dengan bertobat, baptis air, dipagari oleh Tuhan. Kita hidup benar sungguh-sungguh. Ya, ayo dalam pergaulan juga hidup benar semua. Hidup dalam kebenaran. Jangan ada roh jahat, roh najis dalam kebenaran. Semua benar. Nah, maka Tuhan yang memagari kita. Dengan artinya sama dengan kita mengalami perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Jaminan kepastian, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Di zaman yang sulit, ya, yang sukar ini, padang gurun dunia. Nah, ini yang penuh celaka mara bahaya, auman binatang buas, penuh celaka mara bahaya. Kita dilindungi. Sampai nanti hukuman Tuhan jatuh atas dunia. Itulah api dari langit, kiamat kita dilindungi. Sampai hukuman kekal, api neraka, kita tetap dilindungi. Ini gunanya bertobat, baptis air. Ayo yang belum dibaptis berdoa supaya bisa dibaptis. Besok setelah kebaktian ada penataran. Ayo, sudah itu nanti minggu depan sudah baptisan. Ya, yang belum dibaptis, yang sudah dibaptis, ayo nyatakan betul-betul melihat lambung Yesus keluar darah dan air. Hidup benar, semua benar. Sampai ada pagar dari Tuhan. Betul. Ada jaminan kepastian atas hidup kita. Semoga kita mengerti. Kemudian melihat tangannya. Melihat tangannya yang berlobang paku. B, melihat tangan Yesus yang berlobang paku. Ya, B, melihat tangan Yesus yang berlobang paku. Tangan Yesus. Tangan itu perbuatan. Artinya kita melakukan perbuatan baik, perbuatan benar dan baik. Kita melakukan perbuatan-perbuatan benar dan baik seperti yang Yesus lakukan. Tangan berlobang paku. Kita melakukan perbuatan yang benar dan baik seperti yang Yesus lakukan. Nah, ini memang membutuhkan pengorbanan yang besar. Yesus sudah diapakan aja, dia tetap melakukan perbuatan benar dan baik, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan Yesus. Ya, ini yang kita contoh dari dia, teladani. Oh, dia dicambuk, dia apa? Dia berbuat baik. Dia mengampuni dan lain. Tetap dia dimusuhi, dia berbuat baik, menolong. Ya, dan seterusnya. Perbuatan benar. Ini tangan. Perbuatan yang benar dan baik. Bahkan bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Tangan juga menunjuk pelayanan.
Yesus setia sampai mati di kayu salib. Nah, ini yang kedua, melihat tangan Yesus. Artinya sekarang kepada kita beribadah melayani Dia dengan setia, dengan setia. Ya, kita melayani, kita beribadah melayani Tuhan, melayani Yesus dengan setia dan berkobar-kobar. Dengan setia dan berkobar. Apapun yang harus dikorbankan, tangan berlobang paku itu pengorbanan. Tadi berbuat benar baik, apapun pengorbanannya. Sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Apapun pengorbanan. Jangan membalas kebaikan dengan kejahatan, itu setan. Ya, jangan. Nah, kita beribadah melayani Tuhan dengan setia berkobar, apapun pengorbanan. Apapun pengorbanan. Baik, setia. Nah, ini hamba yang setia baik. Oh, kita mengalami kebahagiaan dari itu. Matius pasal yang ke-26, Matius pasal yang ke-25, Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Setia baik. Melayani setia, nah, kemudian baik, perbuatannya baik. Nah, ini melayani setia berkobar-kobar, perbuatannya baik. Ini menjadi hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, ini saja. Jadi kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan baik. Maka hasilnya saja. Yang pertama, kita mengalami kebahagiaan surga. Kebahagiaan Tuhanmu, kebahagiaan surga. Yang tidak bisa dipengaruhi apapun di dunia. Saat sakit bahagia, saat miskin bahagia, saat kaya bahagia, saat apa saja bahagia. Kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi apapun keadaan dunia. Ya, ini kebahagiaan surga. Sampai nanti puncak kebahagiaan dia itu masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Saat Yesus datang kedua kali di awan yang pertama. Ini sekarang bahagia, lebih bahagia. Sampai puncaknya sudah di awan-awan. Mengalami kebahagiaan. Ya, perjamuan, masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita mengalami puncak kebahagiaan dalam perjamuan kawin anak domba. Di awan-awan yang pertama. Bertemu Yesus di awan domba. Itu kebahagiaan. Nah, semoga kita mengerti. Ya, semoga kita kebahagiaan, turutlah kebahagiaan. Ini suasana pesta, indah. Pesta itu juga indah. Selain bahagia juga indah. Semua akan menjadi berhasil dan indah pada waktu. Ayo setia baik. Ya, pesta ini suasana pesta. Ya, kebahagiaan dalam pesta. Oh, kalau pesta enggak ada barang jelek-jelek. Semua baik, dikasih bunga, dikasih ini, semua indah. Enggak ada barang yang tidak indah. Semua kursinya mungkin sudah agak lama dibungkus kain putih. Nah, itu pesta indah. Nggak ada pesta kursinya tuh begini-begini, apa banyak kotorannya. Wah, bukan pesta ini. Tawuran, bukan pesta. Tapi kalau pesta, wah sudah jelek dibungkus kain putih, diinikan, kelihatan indah, berhasil dan indah. Kaum muda, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh berhasil dan indah kehidupan kita. Dihiasi Tuhan. Saat-saat kita beribadah melayani Tuhan dengan setia dan baik, setia berkobar-kobar, setia baik, kita sedang dihiasi Tuhan menjadi indah. Ya, tadi malam ada ulang tahun 17 tahun. Nah, saya katakan seperti bunga yang sedang berkembang. Hidup kita seperti bunga yang sedang berkembang, indah. Betul-betul bahagia, ada keindahan, berhasil dan indah. Seperti bunga sedang berkembang. Tapi maafkan ya, maafkan. Sehebat apapun kaum muda, sehebat apapun kita semua, kalau tidak mau beribadah melayani Tuhan, tidak setia dalam ibadah pelayanan, cari sana, ditarik sana, ditarik sini, tidak setia. Seperti tadi kesaksian, ada undangan, ada ini, bukan tidak boleh. Tapi saya kira menggunakan waktu masih bisa. Nah, semacam tadi malam, ya saya, Om ini kan guru SMA. Ya,
Hampir tiap Sabtu undangan. Saya ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, berapa kelas? Hampir 20 kelas. Jadi yang usia 17 tahun itu banyak sekali. Yang mengadakan pesta itu tahun 80-an saya jadi guru. Itu sudah banyak yang pesta-pesta di hotel di mana. Bahkan Sabtu pernah satu hari Sabtu 3 undangan. Walhasil kesana nggak makan di emperan pulang. Karena kesana mau makan sudah Pak situ sana sudah buyar juga habis. Ya akhirnya makan di emperan di Kembang Jepun gitu. Makan di situ pulang. Padahal pestanya 3 itu. Tapi saya tahu undangan jam 6 jam 7 belum tentu mulai. Ngapain kita mau jam 6 di situ, ya datanglah sama Tuhan dulu. Nanti pulang gereja. Orang lain terlambat sedikit enggak apa-apa kok di pesta. Enggak apa-apa. Kenapa kita harus standby di sana jam 6? Itu maksud saya. Boleh silakan. Om juga dulu mengunjungi pesta kemarin mengunjungi. Tetapi ini jangan terganggu. Jangan dibawa sana. Hati-hati. Hati-hati betul. Mohon maaf, sehebat apapun kita semua termasuk kaum muda terutama kaum, kalau tidak mau beribadah melain Tuhan, tidak setia beribadah, maaf ya istilahnya seperti layu sebelum berkembang. Saudara akan habis betul. Jasmani habis, terutama rohani kesucian habis. Jangan, kebenaran habis. Kesucian habis, kebenaran habis. Sampai tidak benar lagi, dusta-dusta. Sampai layu sebelum berkembang. Satu waktu nggak ada yang lihat. Ya, semoga kita sungguh-sungguh. Jangan ditipu oleh dunia. Jangan ditipu siapapun. Termasuk pacar dan lain. Jangan ditipu. Lebih baik kehilangan pacar daripada kehilangan Yesus. Lebih baik. Kalau kehilangan Yesus betul-betul layu sebelum berkembang. Habis. Semoga kita bisa mengerti. Yo, sungguh-sungguh ya, bukan dilarang pacaran dan silakan. Kalau sudah dewasa, sudah waktunya silakan. Dan dari Tuhan betul. Kalau dari Tuhan semakin semangat gitu. Dalam ibadah pelayan. Semakin sungguh-sungguh. Itu salah satu tanda dari Tuhan. Salah satu tanda membuat kita makin setia berkobar. Kalau kita sudah lari-lari, wah jangan teruskan. Kalau diteruskan sebentar lagi, layu sebelum berkembang, hilang semua. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, biar Tuhan sedang menghiasi. Lihat tangannya, perbuatan baik, lihat tangannya setia sampai mati. Setia sampai mati melayani kita. Kita juga setia. Setia dan baik, betul-betul bahagia, betul-betul berhasil dan indah. Seperti bunga sedang berkembang. Siapapun mau lihat, bunga sedang. Begitu. Tapi kalau tidak layu sebelum berkembang, jadi gunjingan orang. Dulu mungkin diagung-agungkan, sekarang ya habis. Tuhan tolong kita. Yo, kalau ada teman-teman yang dibilang, ayo nasihati. Ya, nasihati di telepon, di SMS, nasihati. Janganlah. Dahulukan Tuhan. Tuhan tolong kita. Terakhir, yang ketiga, baru melihat wajah Yesus. Yang ketiga, baru melihat wajah Yesus. Ya, melihat wajah Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-9, Injil Yohanes pasal yang ke-9, Yohanes pasal yang ke-9. Ya, ayat yang ke-37, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah. Melihat Yesus, melihat wajah Yesus, dan berkata-kata dengan dia. Curhat kepada dia malam ini sama dengan menyembah Yesus. Ayo, banyak apa yang kita hadapi. Ini lihat lambung. Apa yang kita hadapi, lihat lambung. Lihat lambung Yesus. Bertobat.
hidup benar, hidup baru, baptisan air, hidup benar. Sudah semua benar, Tuhan yang memagari kita. Amin, memagari. Jaminan kepastian. Pagar berkat, kutukan tidak bisa masuk, jaminan kepastian. Yang kedua, lihat tangannya. Ayo mulai setia. Mulai berbuat baik, berbuat benar baik sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan berbuat jahat. Lalu setia dan baik, bahagia, berhasil dan indah, dihiasi oleh bunga yang sedang berkembang. Sebentar lagi berbuah-buah luar biasa, berbuah manis. Betul. Ya, yang ketiga melihat wajah Yesus. Ayo berkata-kata dengan dia, sama dengan menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Mengalami mujizat, penyembahan itu proses perobekan daging sehingga kita mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mujizat rohani, pembaharuan. Setan tidak bisa meniru, tidak bisa. Mujizat terbesar, pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar. Mujizat terbesar. Ya, semoga kita mengerti. Wajah Yesus waktu di atas gunung, wajah Yesus bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Wajah itu hati. Wajah itu hati. Nah, mari pada kesempatan malam ini, ya, pembaruan wajah sama dengan pembaruan hati. Hati yang bersinar, menyinarkan matahari. Hati yang penuh kasih Allah, hati yang lembut. Nah, ini belajar dari Yesus. Hati, rendah hati dan lemah lembut. Ini pembaruan hati. Pembaruan wajah sama dengan pembaruan hati. Kita belajar dari Yesus yang rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati dan Matius pasal yang ke Injil Matius, kita belajar pada Yesus yang rendah hati dan lemah lembut. Belajar pada Yesus yang rendah hati dan lemah lembut malam ini. Ya, jangan keras kaum muda, jangan keras hati, jangan suka melawan, nah, rendah hati dan lemah lembut. Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah ini saja. Kalau hati keras, mempertahankan dosa, mempertahankan kesalahan, nah itulah kita letih lesu, beban berat di dunia. Karena hati keras, hati keras dinasihati tidak mau, mempertahankan kesalahan, mempertahankan dosa, mempertahankan kesalahan. Nah, ini menjadi letih lesu, beban berat. Letih lesu, sampai binasa. Inilah di dunia ini banyak kaum muda letih lesu, beban berat, tersandung, terjatuh, akhirnya tinggalkan Tuhan. Letih lesu. Banyak masalah malam ini. Apa? Letih lesu, beban berat. Karena mempertahankan dosa, hati keras. Tapi biarlah lewat memandang wajah Yesus, ayo kita mengalami pembaruan hati. Belajar pada Yesus, rendah hati dan lemah. Rendah hati kemampuan untuk mengaku dosa. Jika diampuni jangan berbuat dosa. Mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama, jika diampuni jangan berbuat dosa. Rendah. Lemah lembut kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Jangan dendam. Kaum muda kalau keras hati dendam, malah dendam sama orang tua. Ya namanya orang tua juga manusia yang belum sempurna. Masih ada kesalahan mungkin. Ya, mungkin ada kesalahan sedikit. Wah sudah dendam dan jangan itu berarti tidak ada kasih dalam hati. Keras itu yang membuat letih lesu, beban berat, air mata, air mata, kesusahan semua. Sampai dia terjatuh, tersandung, terjatuh, terhilang, tinggalkan Yesus selama letih lesu. Nah, tapi mari malam ini rendah hati, lemah lembut, maka darah Yesus menghapus segala dosa-dosa kita. Sehingga kita memiliki hati damai sejahtera. Hati damai sejahtera. Ya, hati damai sejahtera. Sama dengan semua enak dan ringan. Hati damai sejahtera sehingga semua enak dan ringan.
Hati damai sejahtera. Kalau hati damai sejahtera, kita mengalami mujizat secara jasmani. Semua enak dan ringan, semua teduh, semua selesai pada waktu. Semua selesai, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang mustahil, enak ringan, tidak letih lesu, beban berat lagi tidak ada. Enak ringan, semua selesai pada waktu. Selesai pada waktu. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai satu waktu, jika Yesus datang kedua kali, kita sempurna, mujizat terakhir, kita sempurna seperti dia, layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Kita bersama dengan dia masuk kerajaan surga yang kekal. Kita layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Sesudah itu kita masuk kerajaan surga yang kekal. Siang malam memandang wajahnya, menyembah kepada dia. Wahyu 22 ayat 4 dan 5. Terakhir, Wahyu 22 ayat 4 dan 5. Dan mereka akan melihat wajahnya. Ayat 3 dan 4 ya. Ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Maka tidak ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Kita memandang wajah Yesus selama-lamanya. Kita menyembah dia selama-lamanya. Oh sungguh bahagia. Nah inilah yang bisa sampaikan. Ayo ikut Yesus. Sungguh-sungguh pengikutan tubuh terhadap kau. Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sampai menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan. Mulai dalam rumah tangga sebagai anak. Dalam penggembalaan antar. Ayo ada pelayanan kita. Lakukan sungguh-sungguh. Lakukan sungguh-sungguh. Tetapi ada halangan serigala dan burung. Roh jahat, roh najis hanya bisa dilawan dengan pedang firman. Penyucian hati pikiran kita. Sampai bisa melihat wajah Yesus. Mulai melihat lambungnya, bertobat, hidup benar, baptisan. Tuhan pagari kita, jamin kehidupan. Lihat tangan yang berlobang paku, perbuatan benar dan baik. Membalas kejahatan dengan setia, sungguh-sungguh dalam ibadah pelayan. Sudah ada kebahagiaan. Ada perhiasan dari Tuhan, berhasil indah seperti bunga sedang berkembang. Sebentar lagi berbuah manis, berbuah manis. Kalau masa sekolah kita seperti bunga berkembang, sedang berkembang. Nanti lulus berbuah manis. Masa kalau sudah dewasa, masa pacaran, tunangan, sungguh-sungguh seperti bunga sedang berkembang. Masuk dalam nikah berbuah manis, semua begitu. Semua begitu. Nanti lulus sekolah bekerja berbuah manis. Tergantung saat-saat sekarang. Mau berbuah manis atau tidak. Mau indah atau tidak. Berbunga atau tidak. Berbunga indah. Atau layu sebelum berkembang. Jangan berharap buah. Layu sebelum berkembang hanya cemoohan dari siapa. Hanya memalukan Tuhan. Ya, semoga. Dan lihat wajah. Ayo mungkin banyak letih lesu. Beban berat hari-hari ini. Banyak air mata. Banyak kesulitan, kemustahilan. Pandang kepada Yesus. Datang, serukan namanya. Biar dia yang tolong kita semua. Amin. Tuhan menyelesaikan. Enak ringan, selesai semua. Sampai sempurna. Lihat dia muka dengan muka selama-lamanya. Di takhta surga selama. Tuhan memberkati. 104, mari kita bangkit berdiri. Ketika aku berbeban berat. Yuk. Ya, paling tidak kuat. Kalau anak remaja muda sudah letih lesu, beban berat dan lain-lain ya. Jangan, Tuhan tolong. Masih ada kesempatan memandang dia, berseru kepada dia. Serukan nama Yesus. Kita bangkit berdiri dimanapun kita berada. Ayo, ketika aku berbeban berat. 104. Ya, haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, mungkin ada yang putus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku
dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Kur. Yesus, Yesus, Tuhan, serukan nama Yesus. Mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kur. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika mungkin orang tuamu tidak tahu, siapapun tidak tahu, letih lesu, beban berat, putus asa, kecewa, Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, sungguh-sungguh ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Ini aku jadi baru. Kur, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kur. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kur, sekali lagi dari hati sungguh-sungguh. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama. Haleluya Yesus, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Dengan tundukkan kepala. Di saat tidak ada yang tahu, orang tua tidak tahu, semua tidak tahu, saatnya berhadapan dengan Yesus. Seperti tadi itu, orang buta diusir, orang tuanya tidak mau mengakui semuanya. Yesus menolong dia. Lagi. Haleluya. Sekali lagi, kalau ada yang mau mengulurkan tangan kepada Tuhan, mau berseru, memandang Dia, mengulurkan tangan, berseru kepada Dia. Haleluya. Jangan kepada yang lain, hanya kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, sekali lagi. Haleluya. Berseru kepada Dia, beban apapun malam ini, dosa apapun, kesulitan apapun, oh serukan kepada Dia. Haleluya,
haleluya, kegagalan apapun. Haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ulurkan tangan-Mu Yesus, haleluya. Menjamah hamba, menjamah kami semua. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua Engkau selesaikan, semua berhasil dan indah. Semua enak dan ringan hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, kami serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami serahkan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Sampai layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Terima kasih. Sampai bersama Engkau di takhta surga. Hanya menyembah Engkau siang dan malam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu di dalam kami. Haleluya. Ayo saya beri kesempatan sekali. Semua tutup mata. Mungkin tidak terasa. Letih lesu, beban berat. Banyak air mata. Memikirkan sesuatu. Terganggu kita mungkin hari-hari ini. Berat. Mungkin jatuh dalam dosa. Mungkin sudah gagal, sudah putus asa, sudah hancur dan lain-lain. Tuhan mampu menolong kita. Semua tutup mata, jangan melihat. Yang sangat butuh, angkatlah dua tangan lagi. Ayo, ada masalah, ada apa, bersama ayo kita berdoa bersama-sama. Haleluya, praktekkan firman langsung. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak mampu dimanapun kami berada Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu kepada kami semua. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, haleluya. Keajaiban-Mu terjadi di tengah kami. Sehingga kami pulang dengan wajah berseri Tuhan, haleluya. Sukacita dari surga, semua kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa lagi, tangan Tuhan yang menolong kami. Oh mujizat terjadi. Terima kasih, turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur. Gembalakan kaum muda, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Baik di sini, WR4 Surabaya, Suprapto, ABC Medan, dalam negeri, luar negeri. Semuanya Tuhan, Engkau tolong supaya kami mengalami jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan tolong kiranya jiwa-jiwa sudah undur tarik kembali, jiwa baru bertambah-tambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, memberkati. Tuhan, halangan-halangan sudah di depan Tuhan. Jangan sampai kaum muda terhalang oleh serigala dan burung Tuhan. Oh tolong semuanya, imam-imam-Mu tolong semua Tuhan. Jangan terhalang oleh serigala burung, jangan layu sebelum berkembang Tuhan. Tuhan tolong semua berbunga yang indah Tuhan. Haleluya, berbunga indah, harum semuanya. Sampai berbuah manis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong semua. Yang tidak hadir malam ini dimanapun mereka berada, apapun keadaannya Engkau jamah semua. Kami serahkan di lain kesempatan, beri kesempatan datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami semua. Terima kasih, terima kasih. Demikian Tuhan yang bekerja berkati kaum muda dengan berkat dari surga. Buka jalan, tidak ada yang mustahil bagimu. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat akal budi dari surga. Menghadapi apapun juga, lulus dengan baik. Tuhan tolong semua. Yang mencari sekolah baru sampai tingkat fakultas juga tolong. Mujizat terjadi, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berikan pergaulan yang baik Tuhan. Di dalam Engkau masa depan yang berhasil indah.
di dalam Engkau Tuhan. Juga perjodohan Engkau berikan yang terbaik, yang sudah waktunya semua yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Yang satu dalam pengajaran benar, ada buah-buah pengajar benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, berikan oh Tuhan masa depan yang berhasil indah. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Biarlah kaum muda hidup dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan. Kami semua hidup dalam tangan belas kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada, kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan selamatkan mereka semua. Juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Pakailah mereka dalam pengajaran yang benar Tuhan. Tolong mereka semua yang Kau pertambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Jakarta. Di Jakarta pada tanggal 9 sampai 11 Agustus yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. Tetap tadi, mari segera. Ketika aku berbeban. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita. Dibantu di atas dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, namamu ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Kebaktian kita besok di Malang dan Medan. Kebaktian umum jam 7:15 pagi. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan dan Tuhan memberkati. Kemudian Selasa doa penyembahan jam 5:15 sore. Kemudian Rabu kaum wanita remaja putri jam 7:30 pagi. Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:15. Kemudian Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Kemudian di Jalan WR4 Surabaya besok Minggu jam 6:45 sore kebaktian umum. Ya, gunakan hari libur, datang pada Tuhan dan Tuhan memberkati. Ya. Kemudian hari Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:30, Rabu doa penyembahan 5:30 dan Sabtu 5:15 kaum muda remaja. Ajaklah kaum muda remaja untuk datang pada Tuhan dan saudara diberkati oleh Tuhan. Baik, Tuhan memberkati. Mohon bantu doa menghadapi ujian sekolah pada hari Selasa yang akan datang. Teresia Ayu dari Madiun. Ya. Kemudian doa yang berulang tahun tanggal 23 sampai 30 Juli. Ibu Dia Prahastuti, Ibu Eko hari ini 23 Juli. Bapak Yohanes Tikno Gunawan Surabaya hari ini 23 Juli. Yosep Prihadi 24 Juli besok. Ibu Lucia Julienta Vera Sagala, Ibu Vera Medan 24 Juli. Hana Susanti Maleta 25 Juli. Habel Chandra Sekolah Minggu 25 Juli.
Dirgantara sekolah minggu 25 Juli, Ibu Magdaleni Santoso, Ibu Sunaryo 26 Juli, Ibu Yuli, Ibu Sido 26 Juli, Ropolita Aritonang 27 Juli, Aji Satrio Nugroho 27 Juli, Ibu Yuliana, Ibu Tris 27 Juli, Ibu Davin Dixon, Ibu Andrew Seking di Kuching, Malaysia 27 Juli, Rosa Tigea Medan 27 Juli, Samuel Dulusia RDS Sekolah Minggu Surabaya 28 Juli, Eliasar Sekolah Minggu 29 Juli, Yokebet Velani Chandra Sekolah Minggu 30 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semuanya. Kemudian ke Jakarta, kalau yang mau ikut Jakarta, base 250.000 PP, juga termasuk penginapan dan makan konsumsi. Segera mendaftarkan diri, ya, silakan. Kemudian baptisan air, yang mau baptisan silakan mendaftarkan diri. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian kita. Yang akan menghadapi ujian pada hari Selasa, Engkau tolong berikan hikmat, akal budi dari surga, lulus dengan baik, namamu dipermuliakan. Yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepadamu. Latihan kur, Tuhan memberkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di sini, besok sore di sini dan Medan, besok sore di WR4 Surabaya. Tuhan gerakkan semua, bisa datang, tidak terhalang apapun. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.